Di ponsel Jae, terdapat banyak sekali foto dan dokumen tentang Sulgi, termasuk identitas lengkap ayah Sulgi, status pernikahannya dengan istrinya yang sekarang, serta rapor Sulgi yang menunjukkan bahwa ia selalu meraih peringkat pertama di sekolah lamanya. Bahkan, ada pula poster pencarian Sulgi yang hilang bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Chaekyong mencoba mencari informasi di internet mengenai kelalaian medis yang pernah dilakukan oleh ayah Jae, dan tampaknya ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Keesokan paginya, Jae terbangun dan menyadari bahwa Sulgi sudah tidak ada di sampingnya. Rupanya, pada malam sebelumnya, saat Sulgi sedang mandi, Jae diam-diam menginstal aplikasi pelacak di ponsel Sulgi. Kini, Jae dapat mengetahui keberadaan Sulgi kapan saja. Saat Jae dan ayahnya sarapan bersama, mereka membicarakan tentang kakak Jae yang bernama Yuna. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Yuna baru-baru ini mengikuti ujian tetapi kembali gagal. Karena terus mengalami kegagalan, Yuna memilih untuk tidak pulang ke rumah. Namun, ayah Jae tampaknya tidak berniat mencari putrinya di sekolah. Di sekolah, Jae masuk ke kelasnya, tetapi begitu melihatnya, Sulgi langsung pergi meninggalkan kelas. Jae pun mengejar dan bertanya mengapa Sulgi pulang lebih dulu tanpa menunggunya bangun. Dengan ekspresi datar, Sulgi menjawab bahwa ibunya menyuruhnya pulang, sehingga ia tidak bisa menunggu. Saat mereka memasuki ruang administrasi, mereka melihat Nari sedang mengurus kepindahannya. Jae segera menarik Sulgi agar mereka bisa berpamitan dengan Nari sebelum kembali ke kelas. Di dalam kelas, guru bahasa membagikan hasil karya tulis para siswa dan menyatakan bahwa hanya ada satu karya yang dianggapnya terbaik, yaitu tulisan Sulgi. Para siswa meminta guru untuk membacakannya, tetapi ia menolak, kemungkinan karena isi tulisan tersebut berkaitan dengan kehidupan pribadi Sulgi. Karena penasaran, Jae meminta Sulgi memperlihatkan tulisannya. Namun, Sulgi hanya mengatakan bahwa tidak ada hal istimewa dalam tulisannya, lalu segera memasukkannya ke dalam tas. Saat jam istirahat, seorang siswa yang belum diketahui identitasnya mengambil tulisan Sulgi dari mejanya. Ketika Sulgi kembali, ia menyadari bahwa karyanya telah hilang. Keesokan harinya, seluruh siswa di kelas tiba-tiba memiliki salinan tulisan Sulgi. Tampaknya, seseorang telah menyalin dan membagikannya kepada semua orang. Saat Chaekyong membaca sekilas isi tulisan itu, ia menyadari bahwa ayah Sulgi pernah menjadi guru di sekolah Jewa dan juga merupakan korban kelalaian medis ayah Jae. Melihat para siswa mulai membaca tulisan tersebut, Jae segera mengumpulkan semua salinan dan memperingatkan mereka agar tidak membaca tulisan Sulgi tanpa izin. Sulgi yang melihat tindakan Jae kemudian mengajaknya berbicara secara pribadi. Sulgi menunjukkan ponselnya kepada Jae, yang berisi semua foto dan dokumen tentang dirinya yang sebelumnya ia ambil dari ponsel Jae. Sulgi lalu bertanya apakah Jae sebenarnya sudah mengetahui sejak awal bahwa ia tumbuh di panti asuhan, dan bahwa ayah Jae adalah guru di Jewa yang baru-baru ini meninggal. Sulgi juga memiliki sebuah video yang pernah digunakan Jae untuk mengancam Nari. Dalam video itu, terlihat Jae menarik ikatan rambut Nari dan ingin melakukan tes pada rambutnya. Karena Jae mengetahui bahwa Nari menggunakan narkoba, Nari langsung berlutut dan memohon agar Jae tidak menyebarkan video tersebut. Dengan ekspresi tanpa rasa bersalah, Jae mengatakan kepada Sulgi bahwa seharusnya Sulgi berterima kasih kepadanya karena telah menyingkirkan semua orang yang mengganggunya. Sambil berkata demikian, Jae mengembalikan ponsel Sulgi. Namun, Sulgi bertanya mengapa Jae memiliki data pribadinya dan untuk apa Jae mengumpulkan semua informasi tersebut. Jae tidak mau membahasnya dan menolak menjawab pertanyaan Sulgi. Merasa tidak puas, Sulgi menantang Jae dengan menuduhnya sebagai orang yang diam-diam telah menyebarkan tulisannya kepada seluruh siswi di kelas. Sulgi menegaskan bahwa ia tidak malu dengan latar belakang hidupnya yang sulit dan menyindir bahwa Jae sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Di kelas, Chaekyong mendekati Sulgi dan mengajaknya menghadiri acara pelantikan ketua OSIS yang baru. Saat di sana, Chaekyong bertanya apakah benar ayah Sulgi adalah Woo Do-yuk, mantan guru di SMA Jewa. Jika benar, maka itu berarti ayah Sulgi meninggal di pusat medis Jekan. Sulgi merasa bingung bagaimana Chaekyong bisa mengetahui hal tersebut. Chaekyong kemudian menjelaskan bahwa saat ini ibu tiri Sulgi sedang menuntut ayah Jae atas kasus kelalaian medis yang menyebabkan kematian ayah Sulgi.
Selain itu, Ibu Chaekyong adalah pengacara yang menangani kasus tersebut. Sulgi mengaku bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang gugatan tersebut. Dalam perjalanan pulang, Chaekyong mengklaim bahwa Jae sengaja mendekati Sulgi agar ayahnya bisa berdamai dengan ibu tiri Sulgi. Dengan begitu, kasus kelalaian medis tersebut bisa diselesaikan tanpa merugikan ayah Jae. Mendengar penjelasan itu, Sulgi merasa heran dengan sikap Chaekyong yang begitu baik padanya. Ia pun bertanya alasan Chaekyong bersikap seperti itu. Namun, Chaekyong menegaskan bahwa kebaikannya bukan karena ia menyukai Sulgi atau memiliki maksud tertentu. Ia hanya merasa rendah diri terhadap Jae dan ingin melihat Jae mengalami kejatuhan. 콤플렉스 때문? Setibanya di rumah, Sulgi mulai menggeledah rumah ibu tirinya untuk mencari dokumen terkait gugatan terhadap ayah Jae. Saat mencari, ia menemukan dokumen klaim asuransi senilai 500 juta won serta beberapa surat kaleng yang disimpan di dalam amplop hijau. Di surat-surat tersebut tertulis kalimat, hukum sebab akibat tidak bisa dihindari. Tidak ada rahasia yang abadi di dunia ini. Menurutmu, mengapa suamimu bisa meninggal? Melihat semua itu, Sulgi semakin kepikiran. Tetapi ia memilih untuk tidak langsung menanyakan ke ibu tirinya. Sementara itu, ujian tengah semester akan dilaksanakan dalam 8 hari lagi. Untuk menghadapi ujian, Sulgi berencana pergi ke psikiater terdekat guna mendapatkan obat yang biasa ia beli secara ilegal. Namun, kali ini psikiater tersebut menolak memberikannya dan mengharuskan Sulgi menjalani tes yang biayanya cukup mahal. Di sisi lain, Chaekyong mengalami nyeri haid parah yang sangat mengganggu proses belajarnya. Karena itu, ia pergi ke dokter kandungan dan meminta pemasangan KB agar lapisan rahimnya menipis, sehingga ia tidak mengalami menstruasi untuk sementara waktu. Sementara itu, Jae tetap belajar meski harus mendapatkan infus dari rumah sakit milik ayahnya. Karena tidak bisa mendapatkan obat yang biasa dikonsumsinya, Sulgi mencoba mendatangi beberapa klinik psikiatri, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun dokter yang mau memberikan obat tersebut tanpa prosedur resmi. Dalam perjalanan pulang, Sulgi tiba-tiba mendapat telepon dari Sujin. Sujin adalah mantan rekan kerjanya ketika mereka masih bekerja sama membeli obat menggunakan resep palsu. Sujin memohon kepada Sulgi agar meminjamkannya 1 juta won, tetapi Sulgi langsung memutus panggilan tersebut dan bahkan memblokir nomornya. Setelah itu, Sulgi mencari informasi di internet tentang obat yang biasa ia konsumsi. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah akun penjual dengan nama obat tersebut. Namun, sebelum bisa membeli, akun tersebut meminta Sulgi untuk memasukkan kode tertentu. Karena baru pertama kali melakukan transaksi seperti ini, Sulgi merasa bingung harus memasukkan kode apa. Saat melihat foto profil akun penjual yang menampilkan gambar burung kertas origami, ia langsung teringat bahwa teman sekelasnya, Ara, pernah memberinya burung kertas yang serupa. Beruntung, ia masih menyimpan burung kertas itu. Setelah membuka lipatannya, ia menemukan sebuah kode di dalamnya dan segera mengirimkannya kepada penjual. Tidak lama kemudian, akun tersebut langsung membalas dengan menanyakan kebutuhannya. Tanpa membuang waktu, Sulgi langsung menuliskan pesanannya. Setelah itu, terungkap bahwa Ara memang pemilik akun tersebut. Ara kemudian menginstruksikan Sulgi untuk menaruh 700.000 won di dalam lemari perlengkapan kebersihan di Taman Bermain X dalam waktu 1 jam. Namun, setelah memberi instruksi kepada Sulgi, Ara juga menghubungi seseorang dengan akun bernama Dev untuk meminta stok obat. Dev memastikan bahwa obatnya masih tersedia dan menanyakan apakah pembelinya merupakan pelanggan baru atau lama. Ara menjelaskan bahwa pembeli kali ini adalah pelanggan baru dan menambahkan bahwa kodenya berasal dari murid pindahan. Dengan begitu, Ara sebenarnya sudah mengetahui bahwa Sulgi adalah pembelinya. Namun, siapa sebenarnya orang di balik akun Dev? Sesuai instruksi, Sulgi menaruh uangnya di dalam lemari perlengkapan kebersihan dan segera pergi. Tidak lama setelah itu, seseorang datang menggunakan skateboard, mengambil uang tersebut, lalu meletakkan obat sebagai gantinya. Namun, Sulgi sudah bersiap di sana untuk memergoki orang itu. Saat orang tersebut berbalik, Sulgi melihat bahwa orang itu ternyata Jae. Namun, Jae sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran Sulgi. Ia sudah mengetahuinya sejak awal karena Ara telah memberitahunya sebelumnya. Dengan demikian, identitas Dev akhirnya terungkap. Dev adalah Jae. Jae kemudian menyindir Sulgi dengan mengatakan bahwa metode belajarnya ternyata bergantung pada obat dan menyebutnya sebagai sesuatu yang mengecewakan. Sebelum pergi, Jae menjelaskan bahwa obat yang dipesan Sulgi sedang kosong.
Sebagai gantinya, ia memberikan obat yang lebih kuat dan menyuruh Sulgi untuk mencobanya. Mendengar itu, Sulgi langsung menghentikan Jae dan meminta uangnya kembali. Ia memutuskan untuk tidak jadi membeli obat tersebut, namun, Jae justru menertawakannya dan mempertanyakan apakah Sulgi benar-benar yakin bisa mempersiapkan ujian tengah semester dengan baik tanpa obat. Ia menjelaskan bahwa di Jewa, hampir semua orang mengandalkan obat agar tetap terjaga dan bisa belajar. Jae kemudian menawarkan sebuah taruhan. Jika dalam ujian tengah semester nanti Sulgi bisa mendapatkan nilai lebih baik darinya, maka ia akan memberitahukan bagaimana dan mengapa dirinya bisa mendapatkan seluruh data pribadi Sulgi. Sebagai bantuan, Jae juga memberikan latihan soal dari tempat bimbelnya kepada Sulgi. 중간고사 준비부. 내일 보자. Di tempat lain, Yeri mendatangi sebuah klub malam dengan niat menjual dirinya demi mendapatkan uang. Sementara itu, Sulgi membuka paket kiriman dari Jae dan terkejut saat mengetahui bahwa obat tersebut diselipkan di dalam pembalut wanita. Kembali ke klub malam, sebelum Yeri sempat meninggalkan tempat itu, seorang detektif mendatanginya dan menunjukkan sebuah foto seorang perempuan. Yeri bertanya kepada detektif apakah orang dalam foto itu telah menipu uang seseorang. Namun, detektif hanya menjawab bahwa Yeri tidak perlu tahu tentang hal tersebut. Sementara itu, Sulgi akhirnya memutuskan untuk meminum obat yang diberikan oleh Jae. Efeknya langsung terasa, bahkan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Biasanya, ia hanya merasa seperti sedang tenggelam di dalam air. Tetapi kali ini, ia benar-benar melihat air membanjiri tempatnya berdiri. Apa yang akan terjadi pada Sulgi dan orang-orang di sekitarnya selanjutnya?